Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat saya, dimanapun sahabat berada hari ini. Hari ini kita akan kembali berbagi firman Tuhan. Izinkan saya berbagi firman Tuhan untuk kita semuanya, agar iman kita tetap teguh dan hidup kita hari ini tetap di dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan tentang kisah Yohanes Pembaptis. Kita baca dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Saya akan baca kepada kita. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Seorang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah kisah Yohanes Pembaptis ketika ia dipenjara. Kenapa ia dipenjara? Karena ia menyuarakan kebenaran Tuhan. Kalau kita melihat kisah pelayanan daripada Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang bapak-bapak misi, ya, seorang misionaris, seorang penginjil. Awalnya yang menyuarakan kebenaran Tuhan. Bahkan dialah yang membaptis orang-orang Yahudi sebelum Yesus dibaptis. Dan dia jugalah yang membaptis Yesus. Tentunya saat dia membaptis Yesus, ia tentu mendengar suara yang bersuara itu dari langit. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dengan suara itu sudah pasti Yohanes harus bisa mengakui, beriman, percaya bahwa yang dibaptis itu, Yesus yang dibaptis itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupannya, ia dipenjara pada akhirnya karena ia menegur Herodes, karena ketidakadilan, ketidakbenaran yang dilakukan Herodes. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya ia dipenjara. Selama di penjara, ia mulai meragukan tentang pekerjaan Yesus Kristus karena ia mendengarkannya. Sehingga dari keraguannya itu, saudara-saudara, ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, siapakah Yesus ini sebenarnya? Apakah Yesus ini Mesias atau bukan? Jika bukan, berarti adakah yang ditunggu? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi Yesus ingin memutar hal yang lain. Yesus ingin membuat mereka melihat kenyataan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang harus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus tidak langsung berkata, "Aku adalah Mesias." Ya, tapi lihat pekerjaan-pekerjaan, lihat kuasa, lihat mujizat yang dinyatakan Yesus bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Sehingga Yesus berkata pada ayat yang kelima, ayat kelima dia katakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang miskin diberikan kabar baik, orang mati bangkit, orang kusta menjadi tahir. Kalau ini saja dilakukan Yesus, berarti dia adalah Mesias. Tidak ada satu manusia di zaman itu melakukan hal ini. Maka dengan begitu jawaban tentang mereka menantikan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan ini kita mengalami yang namanya gejolak hidup. Saat kita pelayanan, saat kita melayani Tuhan, saat kita serius dan taat dalam panggilan Tuhan, kita berpikir bahwa jalan itu mulus. Betul, walaupun lurus jalan yang kita lalui, tapi belum tentu mulus. Ada banyak kerikil-kerikil kehidupan yang akan kita hadapi ketika kita mengikut Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, "Pikul salib, sangkal diri dan ikut aku." Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melayani Tuhan, akan ada banyak tantangan-tantangan. Dan tantangan itu sebenarnya batu ujian bagi kita untuk kita tetap bertahan. Saudara-saudara yang terkasih, di penjara Yohanes Pembaptis mulai meragukan tentang pekerjaan Kristus. Sehingga ia harus mengetahui siapakah Yesus ini. Saudara-saudara, ketika situasi dan kondisi kita sedang sesak, sedang sulit, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan, bukan?
Sama seperti Yohanes Pembaptis itu. Dia dipenjara, saudara-saudara. Dalam pikirannya kalau dia Mesias, dia akan sanggup melepaskan aku dari penjara. Tapi apa dayanya? Sehingga ia mempertanyakan, dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya tentang Yesus. Kalau engkau Mesias, Yesus, lepaskan aku dari penjara ini. Kebenaran yang kulakukan, tetapi kenapa mereka menimpakan ini, Pak? Pikiran-pikiran kita sebenarnya kalau kita melihat maksud daripada Yohanes. Saudara-saudara, seringkali kita mengalami hal yang sama. Saat kita rajin ke gereja, rajin pelayanan, tiba-tiba usaha bangkrut, ekonomi macet, anak-anak pun susah belajar, dan anak-anak sakit, dan keluarga kita berantakan, dan kita lalu bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Engkau begitu jauh, engkau tidak ada di sekitar kami. Seperti ada sesuatu yang menghalang. Saudara-saudara, inilah pikiran-pikiran dunia kita. Seringkali iblis muncul dan menaruh pikiran-pikiran dunia yang membuat kita berpaling dari Allah, dari Tuhan. Inilah yang harus kita jauhkan dalam hidup. Maka bertahanlah sampai akhir. Bertahanlah sampai akhir. Walaupun kondisi situasi dalam kesulitan, mengikut Tuhan itu harus membutuhkan perjuangan. Maka bertahanlah sampai akhir. Amin. Karena ketika kita bertahan sampai akhir, upah kita telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kalau Yohanes Pembaptis itu bertahan sampai akhir, dia beriman, percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia sebagai Mesias, sebagai anak Allah, maka percayalah upahnya itu Tuhan perhitungkan. Demikian pun kita hari ini. Situasi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, suka dan duka, ketika kebenaran dalam diri kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka percayalah Tuhan memberikan upah. Maka bertahanlah sampai akhir, berjuanglah mempertahankan iman, menyampaikan kebenaran, menjalankan firman Allah, berjuang mempertahankan keluarga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan kita di pagi hari ini, mengingatkan kita kembali, mensupport kita, dan menggerakkan roh kita kembali untuk tetap berjuang, bertahan, menghadapi segala kerikil-kerikil kehidupan ini. Percayalah, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, percayakan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, berperang, melawan setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita atas firman Tuhan yang boleh saya seringkan kepada kita, dan kasih Tuhan Yesus yang menolong kita memahami firman-Nya. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bertugas, selamat melayani. Kasih Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi, shalom.